Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa pastinya ya. Tentunya saya nggak salah kalau masih di dalam bulan Januari ini mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian ya. Yang minggu pertama, minggu kedua tentunya kita sudah ketemu. Tapi kan banyak yang pada liburan, jadi mungkin pada hari ini kesempatan pertama untuk beribadah. Saya ucapkan selamat tahun baru sekali lagi. Karena sebentar lagi udah masuk ke bulan Februari ya. Jadi tahun barunya kembali nanti ke tahun depan lagi. Dan yang kita mesti ingat adalah mengingatkan bahwa di bulan Februari ini ada pemilu. Gereja prinsipnya tidak boleh berpolitik. Gereja tidak berpengaruhi Bapak Ibu jemaat mau kemanapun juga. Tetapi yang jelas gereja atau kita jemaat Tuhan tentunya punya kewajiban untuk mendoakan supaya pemilu kita berjalan dengan baik. Silakan Bapak Ibu memilih siapapun, kita nggak pernah mau campuri. Tetapi pakailah hikmat daripada Tuhan supaya kesempatan kita memilih menjadi kesempatan yang baik bagi kemajuan bangsa kita ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan sebelum kita mau ibadah, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena sepanjang minggu ini kami diberkati, kami dijaga, kami dilindungi untuk boleh Engkau hantar kami kembali, duduk tenang Tuhan di tempat ini, untuk mendengarkan kembali firman Tuhan, yang boleh mengajar kami, membawa kami, untuk pengenalan lebih jauh, hingga kami betul-betul menjadi anak Tuhan, yang tahu bagaimana harus bersikap, menjadi anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang terus diberkati, diurapi, dan menyadari bahwa kami harus mengevaluasi diri kami, melakukan pertobatan dalam hidup kami, dan seperti visi di gereja kami, bahwa keluarga adalah tempat kami boleh mencapai suatu kemenangan. Untuk itu Tuhan urapi kami satu persatu, biar kami sebagai anak Tuhan di tempat ini boleh menjaga, boleh menjadi contoh yang baik bagi keluarga kami Tuhan. Karena keluarga kecil itu Tuhan, yang boleh menjadi contoh Tuhan, buat hidup kami. Engkau tempatkan dimanapun juga. Tergambar di situ akan kasih Tuhan. Khusus kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan tibakan tanpa kekurangan satu apapun juga. Teman-teman kami ambil bagian Tuhan pada hari ini melayani Tuhan. Kau urapi satu persatu Bapak. Dan pada waktu Tuhan, Christoph dan teman-teman mengangkat pujian. Biarlah mereka boleh mengangkat pujian dari hati mereka yang terdalam. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan pada hari ini Tuhan. Dan kau urapi juga Tuhan, Pastor Feba Avan bersama Pak Henry Tuhan, yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya melalui hamba Tuhan ini, kami akan dengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa Tuhan. Untuk terus boleh meningkatkan iman kami Tuhan. Meningkatkan semua pengajaran-pengajaran yang baik sehingga kami boleh betul-betul mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ruangan itu adalah ruangan maha suci. Untuk itu kau kuduskan tempat ini ya Bapak. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalan ibadah kami satu hati, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Hingga kami boleh duduk diam mendengar firman Tuhan yang akan menjadikan kami lebih baik lagi dari hari-hari ke hari. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia layak dipuji, dia layak ditinggikan. Dengan hormat saya undang semua, setiap kita bagi berdiri. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kau Allah yang layak ditinggikan. Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan namanya. Amin. Oh, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Splendor of the King. The splendor of a King, clothed in majesty, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. Here
wraps himself. He wraps himself in light and darkness try to hide. Woo! How great is our God, tremble at his voice, and tremble at his voice. Sing how great, how great. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia Tuhan yang layak disembah. Kita datang ke tempat ini bukan untuk satu pribadi, hanya untuk satu nama Yesus Tuhan. He's our God. Singing how great is our God. How great, how great is our God. Amen. Yes Lord. Change the atmosphere in this place, Lord. How great is our God. Kalau kau menyembah Tuhan yang besar, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Mari lakukan lagi dari awal, oleh saudara. The God had three in one. Father, Spirit, and Son. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb. Amen. Singing how great, how great is our God. Sing with me. How great is our God. Is our God. Amen. Yes, Lord. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Come on, singing. How great is our God. And all will see, great is the Lord. Amen. Is our God. Name above all names. Name above all names. Name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Oh, Rama Shekeni and Rama say, my heart will sing how great is our God. Name above every name. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. Yes, Lord. And my heart will sing. My heart will sing how great. Come on. Is our God. Lift up your hands. How great is our God. How great. Come on, shout. Is our God. Yes, Lord. Sing with me how great Is our God. Jesus is great. No one see And how all the earth will see. great It's our God. is our God. How great, how great, how great, how great. Is our God. Sing with me how great is our God. And all will No one see. see how Come on. It's our God. One more time. How great is our God. Shout. How great. Come on, church. Saudara tidak sedang bernyanyi buat kami, Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama-sama bernyanyi buat Sang Raja. Raja yang besar, Raja yang agung, Yesus namanya. Mari jangan biasa-biasa datang menyembah Tuhan. Singing how great is our God. Terima pujian kami Tuhan sebagai dupa yang harum. And now we sing.
semua sama-sama sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang bilang selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Silakan salaman Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita keluarga di dalam Tuhan. Mari sama-sama memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Jangan lelah. Haleluya. Mari semua tepuk tangan sama saudara. Come on. Mari bersuka cita. Yes Lord. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang mengajar Yang mengajar dan menopang. menopang. Yes Lord. Tiada lelah Tiada lelah bekerja. bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan. Sekali lagi dari awal saudara katakan. Sama-sama nyanyikan dari awal. Jangan lelah. Jangan lelah. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan. Yes Lord. Roh Kudus yang beri kekuatan. Amin. Yang mengajar Dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah. bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan. Atas apa saudara? Segala Boleh lambaikan tanganmu sama-sama semuanya. Say. Ratakan tanah bergelong. Timbunlah tanah yang menjadi apa saudara? Katakan. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah. Yes Lord. Timbunlah tanah yang berubah menjadi. menjadi siap dibangun. Sama-sama tepuk tangan katakan. Come on. Hey. Haleluya. Katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja. Di ladangnya Tuhan. Kau selalu mencukupkan setiap kami Tuhan. Kekuatan Amin. yang mengajar Dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah. bekerja bersamamu Tuhan. Yes Lord. Yang selalu mencukupkan Atas segalanya. Amin. atas segalanya. Sama-sama saudara katakan. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah Timbunlah tanah yang berubah menjadi menjadi siap dibangun. di atas dasar Amin. iman. Ratakan tanah bergelombang. Yes Lord. Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat. Yeah, yeah, yeah. Worthy to be praised. Yes, Lord. Sama-sama nyanyikan saudara. Come on, say. Ratakan tanah bergelombang. Amin. Menjadi di atas. Oh, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berubah. Oh, oh, shout. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan lombang. Timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas. Di atas dasar Sekali lagi saudara katakan. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berubah. menjadi siap Menjadi siap dibangun. Sekali lagi katakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Serukan namanya. Come on. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara.
Ada sukacita, ada sorak-sorai. Amin. Katakan sama-sama, Tuhanku. Shout. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan. Katakan saudara, come on. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu. Shout. Seru. Tuhan namanya. Yesus. Amin. Dalam namanya Dia luar biasa. luar biasa. Yesus luar biasa saudara. Dalam hidupmu, dalam hidupku. Come on. Nama Dia Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yes Lord. Yeah. Katakan sama-sama. Tuhanku. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja. segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Amin. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Dia hidup dan Angkat tanganmu katakan. Seru. namanya Yesus. Tuhan Raja. Yes Lord. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Berikan tepuk Dia tangan buat Tuhan kita atas semua. segala nama. Sorakan haleluya. Yeah. There is no one like you. No one beside you. No one above you, Lord. There is no one like you, Jesus. Marilah kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama nyatakan kebesarannya saudara. Katakan. Serukan namanya Yesus. Come on. Dalam namanya Dia luar biasa, perkasa. Amin. Dengan iman saudara katakan. Segala nama, Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia Yesus. atas segala nama. Yesus namanya. Yesus nama di atas. Segala nama. Yesus. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan pastoral message. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara doa meneguhkan iman. Iman Anda dan saya bukan iman yang biasa-biasa, tapi iman yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apapun dasar kehidupan saudara saya, sebelum kita berdoa dan sebagainya, mari kita datang ke depan hadirat Tuhan. Mohon pengampunan, kuduskan, sucikan, layakan kehidupan kekasih Tuhan. Sebab tanpa Anda hidup dalam kebenaran kekudusan, tidak mungkin Anda dan saya berdoa. Anda boleh berdoa, tapi doamu
tidak menggetarkan pintu kerajaan surga. Tapi kalau hidupmu benar, hidupmu layak, hidupmu pantas, hidupmu suci, dan berdoa dengan iman, yakini imani percaya dalam Roh Kudus, maka yakini imani percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Roma 8 ayat 26, Allah yang akan menyempurnakan setiap seruan doa saudara saya, bahkan yang tidak terucapkan, dia akan sampaikan pada Bapa di surga. Dia tahu apa yang Anda rindukan, dambakan, lakukan, kerjakan. Doa, iman, dan Roh Kudus dalam kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin, amin. Saudara, kita sebelum masuk firman Tuhan, saya mau ajak setiap kita menyembah Tuhan. Mari saat ini siapkan hati kita. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin, Bapak Saudara. Amin. Maka kita harus menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapak, kami bersyukur menyembah Allah kami, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kau Allah yang hidup, Tuhan. Holy Spirit, move in this place. Holy Spirit, move in this place. Mari beberapa waktu saat, Bapak Saudara, naikkan syukur kita. Mari bawa pengagunganmu bagi Dia. Mari sembah Dia. Tiada yang layak dipuji selain Yesus namanya. Tiada nama lain selain nama-Mu Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah. Mari umat Tuhan, waktu kau mengangkat tangan, kau tidak sedang mengangkat tangan untuk orang di depan, kanan, kiri, belakang. Waktu kita mengangkat tangan, kita sedang bukti nyata bahwa Tuhan, aku serahkan hidupku hanya kepadamu. Tuhan, aku percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang kau hadapi, apapun pergumulan yang kau alami hari ini, entah kau sakit, sehat, mari ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Ambil keputusan untuk meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Sembah Dia, Yesus namanya. Mari jangan jadi penyonton, Bapak Saudara. Mari jadi penyembah. Mari sembah, sembah Dia, Yesus namanya. Yesus namanya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Seluruh hidupku, amin, selalu ada di dalam ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku, amin, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Biar lagu ini jadi imanmu, Bapak Saudara. Kalau Dia berjanji, pasti Dia akan genapi, Saudara. Kalau manusia berjanji, mungkin dia belum tentu menepatinya. Tapi Bapa kita, Dia pasti tepati janji-janjinya, Saudara. Mari terima sekarang kemenangan darinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau layak dipuji, layak disembah Tuhan. Oh, nyanyikan lagu ini dari awal.
percaya Kau yang berjanji setia. Amin. Mengharap Aku selalu ada. di dalam. Kami gak mau menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam Kesesakan Amin. dalam Sekali lagi saudara dari awal katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah. Amin. Meski dalam kesesakan seluruh hidupku. Amin. Dalam mari sembah Tuhan. He's worthy to be praised. Jesus. Aku punya Tuhan yang besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Mari dengan sepakat imanmu. Yes, Lord. percaya Kuasanya ku terima sekarang. kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Tuhan yang besar Yes, amin. yang tak Yes, Lord. berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya. Mari kalau kita bersepakat bagi pendiri bagi saudara. Bagi pendiri dari bangkumu. Angkat tanganmu. Mari sembah dia. Sembah dia. Oh, tiada yang lain. Yesus Tuhan namanya. You are worthy to be praised, Lord. Hanya Kau yang Hanya Kau Tuhan, layak disembah, layak dipuji. Lift up your hand and worship Him. Lift up your voice and worship Him. Worthy to be praised, Lord. Oh, hey, Jesus, we worship You. Oh. There's none like You, Lord. Jesus. Oh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ini benar-benar bisa belajar pengenalan akan firman Tuhan. Dari mulai mereka kecil. Tuhan, Engkau menyertai anak-anak ini Tuhan satu persatu ya Bapak. Ajar mereka Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Supaya pada saat mereka dewasa, pada saat mereka besar ya Bapak. Mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang tahan atas goncangan hidup. Karena mereka mengenal Tuhan. Mereka tahu, mereka sadar bahwa ada Tuhan yang gagah perkasa yang selalu mengikuti kehidupan mereka. Tuhan, pakai juga Tuhan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Yang akan mengajar ya Bapak. Supaya mereka boleh mengajar dengan baik Tuhan. Untuk boleh anak-anak ini Tuhan mengerti akan firman Tuhan dengan sesungguhnya. Berkati juga para orang tua mereka Tuhan. Agar terus boleh memberikan fasilitas yang terbaik. Pendidikan dan segala sesuatunya. Sehingga anak-anak ini bisa bertumbuh berkembang di dalam pelayanannya Tuhan nantinya. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan anak-anak ya. Amin, amin, amin. Hanya bagi Tuhan hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. To
Kami percaya pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Kami terlalu percaya kuasa-Mu sampai hari ini tidak akan pernah berubah. Bahkan iman kami mengatakan hanya Yesus satu-satunya. Allah Tuhan kami yang hidup, yang nyata. Engkau Yesus yang mengerti, mengetahui setiap keberadaan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang peduli akan kami. Kami mau semua kami di tempat ini termasuk hamba-Mu. Kami mengerti akan arti iman yang teguh. Bukan iman yang biasa-biasa. Bukan iman yang sekedar. Tetapi iman yang di atas rata-rata. Karena kami percaya kamu hidup di tahun yang merupakan akhir daripada kesudahan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap dipakai. Setiap kesaksian hanya Yesus dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini. Semua kami siap diurapi dan diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru. Puji Tuhan 1 tahun gak ketemu. Terakhir Desember dan sekarang luar biasa. Saya bersyukur karena ini juga awal tahun saya berkhotbah. Dan bersyukur tuh saudara karena masuk di tahun 2024 sebagaimana Pastor Messi tadi. Gak ada yang kebetulan. Tahun 2024. Tema awal Januari adalah iman yang teguh. Iman yang kuat. Karena itu kita perlu doa, kita perlu berkumpul seperti ini. Kita perlu saudara, bahkan mungkin ada yang mulai dengan puasa untuk masuk tahun 2024. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam tema yang diberikan oleh gereja. Yudas 1 ayat 20. Cuma hari ini saya mau mulai dengan ayat 17. Bahkan ada sebab akibat. Kenapa Bapak Ibu dan saya perlu iman yang teguh. Dan gimana caranya punya iman yang teguh. Benar berdoa. Tapi saya percaya untuk masuk lebih dalam lagi dalam doa yang disampaikan dengan yang oleh Pastor Messi tadi. Ada hal-hal tertentu yang harus kita miliki. Coba lihat sama-sama di dalam ayat 17. Yudas 1 ayat 17, saya rindu kita baca. Bapak Ibu boleh tanya suami saya Pak Henry. Seringkali kita anggap remeh baca firman. Bahkan ketika kita doa pakai suara, kita mau pikir kalau kita doa pakai suara seperti kayak orang munafik. Enggak Bapak Ibu, enggak ada yang munafik. Selama hati Bapak Ibu tulus, silakan pakai suara. Karena apa? Satu jiwa saya, lihat dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Walaupun keras kepala 24 tahun. Tapi saya memang dari dulu kenal Yesus 91. Kebiasaan saya doa pakai suara. Apalagi baca Alkitab. Apalagi nyembah. Jadi kalau malam saya tidur dengan Pak Henry satu kamar. Termasuk dengan keluarga besar saya yang lain yang bukan orang Kristen. Mereka tahu bukan munafik, bukan sengaja pamer, bukan. Mereka tahu saya selalu pakai suara baru bisa berdoa. Saudara, firman gak ada yang kebetulan. Didengar suaranya, didengar firmannya. Walaupun lama 24 tahun Pak Henry baru pengakuan. Tapi saya percaya itu waktu yang paling tepat. Amin. Oleh sebab itu ayo kita di sini sama-sama pakai suara. Karena ini mau bicara iman nih. Ini iman gak sekedar teori. Iman ini benar-benar harus ada prakteknya. Iman yang teguh itu gak main-main. Bukan karena gelar pendeta. Tapi iman yang teguh siapapun Bapak Ibu. Ketika engkau praktekkan. Hasilnya adalah iman yang teguh. Ayo baca sama-sama ayat 17-nya saja. Ayat 17 sampai 18 kalau boleh. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Ingatlah akan apa yang dulu telah dikatakan kepada kamu. Oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu
menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Demikian firman Tuhan. Ini firman benar-benar hidup. Sekarang kita lagi hidup di akhir zaman. Bahkan udah dikasih tahu, ingat loh. Di akhir zaman akan ada masa di mana pengejek-pengejek gak usah orang lain. Mungkin diri kita sendiri yang ngejek. Katanya orang Kristen, katanya pendoa, katanya pengkhotbah, katanya koordinator, katanya WL, singer. Tapi buktinya bahkan seringkali membuat udah cukup jadi orang Kristen. Udah gak usah kelebih-lebihan, mungkin ada yang lain lagi. Mungkin diri kita juga capek. Kok sampai hari ini gak ada perubahan. Nah sekarang kita lihat. Kenapa di dalam kitab Yudas ini bicara iman yang teguh. Siapa sih penulis Yudas ini? Lihat Yudas 1 ayat 1-nya. Siapa penulisnya? Baca sama-sama lagi. Dari Yudas hamba Yesus Kristus. Dan saudara Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil. Yang dikasihi dalam Allah Bapa. Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Lihat. Yang terpanggil. Penulis Yudas ini. Saudara tiri pada Tuhan Yesus. Yang terpanggil. Ini khusus. Ini firman Tuhan ini khusus buat saudara dan saya. Yang udah kenal Yesus. Yang imannya bukan iman sekedar iman. Tapi ini iman yang akan di atasnya lagi, yang akan naik. Bahkan dikatakan ayat 3-nya, saudara-saudaraku yang kekasih. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis pada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayo. Ini firman seperti benar saudara, ini benar-benar hidup waktu tadi malam saya siapkan. Ini disampaikan buat Bapak Ibu dan saya, ayo kita tetap berjuang. Enggak tahu apa yang terjadi di tahun 2024, enggak tahu Bapak Ibu. Tapi yang jelas semakin tua tahunnya, semakin bahkan akhir daripada zaman, semakin banyak kesulitan-kesulitan, semakin banyak kesusahan-kesusahan, semakin banyak kekhawatiran, bahkan macam-macam, bahkan itu semua mengejek rohani kita. Nah oleh sebab itu hari ini saudara, firman keputusannya hanya ada pada saudara saya. Kalau mau bicara iman yang teguh. Satu kesaksian yang baru sekali, saya baru pulang dari London minggu ini. Dan saya bawa ibu saya bawa keluarga kakak beradik saya. Rencana sudah berapa bulan sebelumnya. Karena saya pikir pekerjaan semua beres, selesai akhir tahun. Gak akan ada PR, gak akan ada macam-macam. Semua dan baru kami berangkat. Saudara, itu maunya saya. Tapi seringkali situasi keadaan dipikir aja gak pernah. Tiba-tiba muncul ketika saya dengan Pak Henry berangkat. Ada hal yang kami tidak siapkan. Dan yang tahu cuma saya, Pak Henry dan anak saya. Kami cuma pandang mata, bahkan saya dengan Pak Henry. Hitungannya menit. Tiba-tiba ada masalah, ada persoalan. Yang kalau dipikir Bapak Ibu, waktunya untuk ngeberesin aja udah gak bisa. Apalagi posisi kita bukan di Indonesia, ada di London. Udah gak mungkin. Hitungannya udah tinggal jam, tinggal menit Bapak Ibu. Pokoknya saat itu kalau mau dipikir secara manusia, liburan akhirnya gak tenang. Harusnya begitu. Tetapi luar biasa. Saya gak pernah bersaksi sebelum masalah itu digenapi. Dan gak pakai saya bersaksi. Kakak beradik saya yang bukan orang Kristen. Mereka yang bilang begini. Iman lo hebat banget. Iman lo. Terus saya tanya. Karena mereka kerja sama saya. Jadi mungkin pasti mereka juga tahu. Saya bilang kenapa? Aduh gue gak sanggup. Tapi bener deh Vip. Karena lo kayak begini. Ini puja untuk Tuhan Yesus. Lo perhatikan orang tua, lo perhatikan kita, lo orangnya begini-begini. Tuhan lo nolong banget, Tuhan lo. Sampai buat dia tuh, gue tahu lo lagi ada masalah, tapi bener-bener. Tapi yang kami alami pada waktu kami liburan 3 minggu, kayak gak ada masalah. Ya gak Pak Henry? Kayak gak ada masalah Bapak Ibu. Semuanya tepat, semuanya happy, enjoy sampai kembali.
Sampai pulang saya cuma bilang Tuhan hebat. Tuhan yang saya sembah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang saya sembah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang saya sembah Tuhan yang secara manusia. Benar-benar saya terkagum-kagum. Tapi saat itu untuk berkata-kata seperti itu ada proses. Keputusannya ada di saya. Percaya enggak Tuhan yang maha besar? Percaya enggak firman yang Bapak Ibu dengar itu tergenapi? Percaya enggak bahwa tepat waktunya pasti Tuhan akan tolong? Percaya enggak bahwa saudara saya? Nah pertanyaannya sekarang, gimana kalau waktu itu Tuhan enggak tolong? Masih ada iman enggak? Gimana kalau waktu apa yang saudara pikirkan itu meleset? Saudara, Alkitab inilah. Firman ini yang mendewasakan kita. Dan kita akan belajar. Ini baru namanya iman yang teguh. Betul kita berdoa. Saya percaya orang Kristen hidupnya dengan doa. Tapi ini kakaknya doa Bapak Ibu. Orang yang iman teguh pasti dia akan berdoa. Udah pasti. Gak mungkin enggak. Nah hari ini kita lihat ada 4 yang saya catat di dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Gereja kasih ayat 20. Tapi kita lihat dari atasnya dulu. Bagaimana supaya seperti terjadi ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini yang diminta. Tapi gimana sekarang untuk saudara dan saya membangun diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan ayat 20. Gimana bisa kita bangun? Liburan kemarin, saya, suami dan anak saya sedang membangun iman kita. Iman kita sendiri, yang orang bilang gak mungkin, gak bisa, yang keadaan mengejek kita, yang situasi bilang selesai. Tapi kami sedang bangun iman kami sendiri. Nah bagaimana supaya kita bisa bangun iman kita sendiri? Yudas 1 tadi yang kita baca ayat 3-nya. Lihat dikatakan ada kata, dikatakan bersungguh-sungguh berusaha pada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Lihat apa yang dinasihatinya. Supaya apa? Kamu apa? Tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan. Walaupun udah gak mungkin untuk dipercaya. Walaupun saya di Eropa tidak mungkin saya selesaikan. Sulit. Tapi kamu harus tetap berjuang iman kamu. Kalau orang berjuang imannya pasti dia rajin. Kalau dia berjuang imannya dia pasti akan berdoa berteriak Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih solusi. Udah pasti itu. Karena dia berjuang. Tapi ketika dia masa bodoh. Ketika pasrah, nggak ada kata pasrah. Orang Kristen nggak ada kata pasrah. Ketika kita masa bodoh Bapak Ibu. Boro-boro berdoa. Mikir aja udah nggak mau. Jangan heran nggak ada solusi. Jangan heran makin takut. Jangan heran makin khawatir. Jangan heran boro-boro bicara damai sejahtera. Tapi ketika saudara dan saya berjuang untuk iman kita. Masalah boleh ada. Tapi akan tetap ada damai sejahtera yang melimpah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita bangun diri kita sendiri? Memang kalau bicara iman yang teguh, itu lewati kita harus hadapi praktek. Nggak bisa enggak. Yang Bapak Ibu hari ini dengar teori. Ini teori dari firman Allah. Tapi di luar gedung ada praktek. Nggak ada yang nggak bisa, harus mau praktek. Saya doain Bu, saya pengen iman yang teguh. Saya bisa doain Tuhan berikan dia iman, tapi hati-hati. Ketika saudara bilang Tuhan berikan dia iman yang teguh. Doanya langsung, oke, aku kasih iman yang teguh. Gimana caranya? Praktek. Tantangan, badai. Maka itu hati-hati kalau minta. Kalau minta udah siap. Pengen mujizat, banyak orang pengen mujizat. Tuhan kasih saya mujizat. Mau saudara buta dulu baru melek. Mau kita lumpuh dulu. Maka itu firman Tuhan katakan. Tapi orang-orang yang begitu. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhannya maha besar. Amin. Ketika saya bilang Tuhan berikan saya iman yang teguh. Saya tahu Tuhan saya besar. Walaupun masalah besar. Dia akan lebih besar daripada masalah saya. Bahkan damai sejahteranya lebih besar daripada yang masalah saudara hadapi. Yang kedua.
Bagaimana supaya kita bangun diri kita sendiri. Lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Boleh multimedia dibantu. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kalau sudah dapat kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka apa? Bertekun dalam pengajaran Rasul terus. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada tindakan. Ada modal yang harus kita miliki. Ada komitmen. Pengen iman yang teguh. Tapi ketika ada masalah, klepek-klepek. Kenapa? Karena ini, nggak mau belajar firman, harus berani belajar firman. Bahkan nggak cuma belajar firman, harus masuk dalam persekutuan seperti ibadah hari ini. Mungkin ada lagi doa-doa yang lain. Mungkin ada lagi ibadah-ibadah yang lain. Harus mau, saudara, berdoa. Ikut dalam perjamuan sama-sama. Bapak Ibu saya kasih nama Tuhan Yesus. Saya bilang ketika saya kenal Yesus memang ada kerinduan saya untuk baca Alkitab. Ada kerinduan bukan cuma baca, belajar. Saya rasa semua juga alami hal yang sama. Pengen belajar, pengen dengar firman. Dimanapun pengen dengar. Di tempat tidur pengen dengar. Lagi dipijit aja saya pengen dengar firman. Saya lagi saya pengen dengar firman. Di mobil pengen dengar firman. Pengen menyembah, pengen doa. Dan memang ini bertekun, harus bertekun. Supaya apa? Iman teguh kita miliki. Bahkan gak cuma itu, supaya saudara saya memiliki iman yang sungguh-sungguh. Sekalipun satu Tuhan berikan saya iman yang teguh, ada tantangan di luar, gak ada yang cengeng. Gak ada yang baru ada masa sedikit mundur. Gak ada yang give up. Tapi saya percaya, saya gak pernah khotbah 45 menit di depan keluarga. Tapi saya lihat, waktu kami ke London sama-sama, kakak saya ngebahas tentang iman kami. Bahkan gak cuma itu. Kemarin Natalan, ini Pak Budi datang juga, lihat sendiri bukti. Ini tahun ketiga saya Natalan bukan orang Kristen yang datang. Bahkan Natalan saya ditunggu oleh mereka semua. 2 malam, tanggal 24 malam saya bikin acara khusus keluarga, malam Natal. Hampir semua yang datang itu bukan orang Kristen. Bawang putih semua. Saya nggak khotbah kayak begini. Tapi saya hire bandnya Viva yang di Sentul, yang di PI. Nyanyi di rumah. Lagu-lagu Natal Bapak Ibu. Semuanya enjoy. Semuanya bersuka cita sudah. Mereka rasakan oh ini toh orang Kristen Natalnya. Sukacita joy. Kayak nggak lupa yang namanya utang katanya. Lupa persoalan yang ada joy. Besoknya open house saudara kasih sama Tuhan Yesus. Keluarga saya banyak banget yang datang. Yang bukan orang Kristen. Dulu. Mereka yang bilang begini. Karena saya di MNC. Pendeta Feba Avan. Jangan pakai Avan dong. Kalau mau khotbah. Pakai aja nama marga ibunya Supit. Jangan pakai Avan. Avan itu bukan orang Kristen. Apalagi pendeta. Bahkan ketika saya KKR di kampung saya di Bengkulu. Datang ke rumah keluarga, jangan, gak boleh. Jangan ada yang buka pintu, jangan terima. Tapi Natal kemarin Bapak Ibu, itu keluarga besar saya semua datang, gak mau pulang. Gak mau pulang dengerin lagu mereka, gak mau pulang. Ada yang sampai bandnya datang sampai malam. Mereka bersuka cita. Bahkan mereka hargai saya. Orang Kristen, Natalan. Karena apa? Yang mereka lihat, karena iman. Mereka tahu masalah saya. Mereka tahu masa di mana tahun 2013 saya mengalami kebangkrutan. Menurut mereka. Saya mengalami geletak menurut mereka. Tapi Alkitab bilang kita tidak akan tergeletak. Masih ada 1 senti, setengah senti tangan Tuhan tetap megang Bapak Ibu. Sehingga saudara gak bisa jatuh. Mereka pikir saya tergeletak. Dan bahkan ada sahabat saya yang punya pabrik besar di Bandung. Yang kayanya luar biasa. Dia benar-benar nol. Dia datang Natal. Dia datang open house. Jadi saya gak ngundang orang. Yang mau datang. Datang. Terus dia lihat waktu itu dia lihat anak saya mau pergi ke gereja. Dia bilang begini. Pantesan ya pantesan. Kamu kayak begini doa kamu didengar. Anak-anak kamu juga ke gereja.
Saya tahu masalah kamu sama saya sama. Tapi saya kok masih geletak begini. Kamu sekarang udah kayak begini. Saudara, gak perlu khotbah. Iman kita yang akan mencari jiwa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, jangan goyah. Apapun masalah, kenapa? Ada orang yang sedang nonton permasalahan saudara dan saya. Coba lihat 1 Tesalonika 3 ayat 3. Membangun diri kita. Ini bicara, jangan pengecut, jangan goyang, jangan cepat give up, jangan cepat menyerah, jangan cepat emosi, jangan cepat menyalahkan, jangan cepat khawatir, jangan cepat takut. Tapi sebaliknya 1 Tesalonika 3 ayat baca sama-sama. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Benar atau tidak nih? Supaya jangan ada apa? Orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi memang udah bukan satu hal yang aneh. Yesaya 41 katakan ayat 15 dipilih untuk saudara dan saya. Allah pilih Bapak Ibu dan saya. Supaya saudara dan saya coba baca Yesaya 41 ayat 15. Sudah ditentukan untuk itu. Yesaya 41 ayat 15. Yang sudah dapat boleh dibantu. 1, 2, dan 3. Yesaya 41 ayat 15. Ayo suaranya. Terus. Ayat 16. Engkau akan menampi mereka. Lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini apa? Akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Bukan hal yang aneh kalau kita punya masalah. Bukan hal yang saudara dan saya baru kaget gitu, baru ngerti sekarang. Tetapi sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik. Memang sudah disiapkan Tuhan untuk mengirik masalah. Sudah disiapkan sebagaimana 1 Tesalonika 3 ayat 3 jelas sekali. Allah sendiri yang merencanakan hidup kita. Bahkan dikatakan supaya jangan ada yang imannya goyah. Kalau lagi dikirik dengan masalah, jangan goyah imannya. Bahkan dikatakan lagi kamu mesti tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kenapa kita harus lewati praktek? Kenapa kita harus lewati persoalan yang kita hadapi? Supaya orang-orang di sekitar kita ngerti siapa Yesus. Amin. Supaya Pak Henry tahu siapa itu Yesus. Kalau saya teori mulu dia marah. Dia lihat praktek aja deh. Kakak beradik saya. Mereka gak mau bentar-bentar zikir Bapak Ibu. Gimana saya mau ngomong Yesus. Dia lihat aja. Mereka lihat bagaimana di tengah masalah saya dan saudara dan suami dan anak kami tidak ketakutan. Tapi kami tetap bersukaria. Itu rahasia pertama ketika kita bangun diri kita sendiri. Yang kedua, kembali ke dalam Yudas 1 ayat 20c-nya. Coba lihat sama-sama. Yudas 1 ayat 20c-nya. Dikatakan demikian yang terakhirnya saudara. Dan berdoa apa? Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang tadi Pastor mention. Untuk iman yang teguh harus punya waktu doa di tahun 2024. Harus punya waktu khusus berdoalah. Berdoanya gak main-main. Berdoa dalam Roh Kudus. Nah berdoa dalam Roh Kudus itu seperti apa? Buka Roma 8 ayat 24 kalau bisa dibantu. Roma 8 ayat 24. Medianya di mana sana ya? Ayat 1, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi doa kita itu doa dan apa? Pengharapan. Nah doa dalam Roh Kudus itu bicara pengharapan. Doa dalam Roh Kudus bukan bicara doa sekarang juga ada. Itu namanya ngotot.
Kalau doa ngotot kayak begitu, pokoknya Tuhan saya gak mau tahu, sekarang ada. Kalau nggak ada saya gak mau jadi orang Kristen. Nah ini doa Roh Kudus seperti ini, pengharapan. Belum ada sekarang Bapak Ibu. Tapi kita percaya pengharapan kita pasti Allah genapi sesuai dengan waktunya Allah. Pasti Tuhan tolong. Walaupun kita pikir udah gak mungkin, udah tinggal 1 jam Tuhan. Tapi iman saya, doa iman yang teguh pengharapan saya pasti Tuhan tolong. Gak tahu bagaimana caranya. Seringkali kita pikir kan waktu gak bisa dimundurin Tuhan. Betul waktunya gak bisa dimundurin. Tapi Tuhan bisa perintahkan utara, selatan sebagaimana Yesaya katakan. Allah bisa lakukan janda di Sarfat aja. Bisa memberkati, udah miskin bisa memberkati Elia. Bahkan gak cuma itu, burung gagak pernah kepikir gak ketika sungai Keritnya itu kering. Elia perlu makan, gak ada makanan, sungai airnya gak ada. Tuhan kirim burung gagak. Burung gagak bawa daging, bawa roti. So di bangkai aja dimakan, ini daging seger. Dibawa nih pakai mulutnya burung gagak, kecium nih baunya enak. Dikasih nih Elia. Allah bisa lakukan itu. Apalagi kalau cuma pimpinan Bapak Ibu, anak buah Bapak Ibu, keluarga. Apa sih yang gak Tuhan bisa pakai? Amin. Nah sekarang kita lihat, berdoa dalam Roh itu pengharapan. Yang kedua, berdoa dalam roh itu seperti apa? Coba lihat lagi 1 Korintus 14 ayat 15. Ini doa dalam roh. Enggak harus kan Tuhan saya gak bisa bahasa roh. Anugerah saudara yang bisa dapat bahasa roh. Tapi kalau saudara gak bahasa roh bukannya berarti saudara gak boleh berdoa. Berarti saya gak berdoa dalam roh. Saudara sedang berdoa dalam roh. Asalkan 1 Korintus 14 ayat 15 sampai ayat 16, bunyinya sama-sama. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan... Nah, saudara lihat. Ini bukan bicara kemunafikan ketika kita berdoa. Bukan cuma mulut roh kita berdoa. Tapi akal budi kita, semua roh kita ini sama-sama enggak munafik. Apa yang kita doakan kita aminkan. Apa yang kita doakan kita imani. Doa kita inilah yang dimaksud dengan doa dengan roh. Pengharapan tadi. Apa yang keucap dari mulut Bapak Ibu. Saudara harus percaya. Saudara harus percaya bahwa kuasa Tuhan lebih daripada itu. Dan ini saya lihat dengan anak-anak saya Bapak Ibu. Satu hal yang saya lihat mereka ketika mereka berumah tangga. Ada 2 anak saya yang sudah berumah tangga. Mereka bilang begini, Mah aku ngerti. Cuma kan suamiku, istriku kan mereka baru. Saya tahu kok Mah pasti tepat waktu. Pastilah Tuhan tolong. Karena apa? Karena dia berdoa. Bahkan anak saya yang satu gini. Waktu kita mau pulang ke Jakarta. Penuh sekali. Bisnis habis. Anak saya yang satu pergi dengan bisnis. Terus dia bilang gini, maaf ya kamu berdoa aja supaya kamu dapat. Karena kita emang ada kesalahan. Karena kita gak tahu mau pulang dari mana kita beli one way. Gak tahu dari Eropa, gak tahu dari London. Jadi udahlah one way, anggap remeh. Akhirnya pas mau pulang anak saya, Mah udah gak ada, ya berdoa aja. Aku pokoknya berdoa sampai saya mau tiket udah terakhir. Mah aku berdoa loh, aku berdoa pasti aku dapat bisnis. Saya bilang gini sama anak saya. Pada waktu gak taunya bisnis cuma ada 1. Mereka bilang udah mama aja. Dia bilang begini. Mah walaupun aku gak di bisnis. Tapi aku percaya nih. Kan aku udah berdoa. Bangku yang aku duduki. Pasti rasanya kayak bisnis. Apakah dibuat tidur? Bener. Sampai dia bilang gini, gimana kamu coba? Enggak tuh Mah, aku enak banget. Aku sebelahku badannya gak gede-gede banget. Jadi bangkunya lega, dia cerita. Nah Tuhan. Cara Allah. Walaupun saat itu bukan duduk di bangku bisnis. Tapi hatinya gembira seperti dia duduk di bangku bisnis. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga. Masih ada 15 menit. Ayat 21-nya. Coba Bapak Ibu lihat. Yuda 1. Bagaimana supaya kita punya iman yang teguh. Yang kedua tadi berdoa dalam roh. Yang ketiga ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Iman yang teguh gak bisa gak bisa dilepaskan dengan kuasa roh Allah. Iman yang teguh itu milik kerajaan Allah.
Iman yang teguh itu bicara yang berhubungan erat dengan kasih karunia Allah. Maka itu dikatakan dalam ayat 21, peliharalah dirimu. Bapak Ibu udah kenal siapa Yesus. Kita tahu arti keselamatan. Ini jangan dianggap remeh, dijaga, dipelihara. Berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Saya kenal Yesus tahun 91. Saya naik mimbar 2003 sampai hari ini. Tiap minggu saya khotbah, Enggak pernah enggak. Saya belajar Alkitab sejak tahun 97, bulan Juli. Sampai hari ini saya tetap sekolah Alkitab. Saya private sampai hari ini, seminggu 2 kali. Saya private, saya belajar Alkitab. Ini dipelihara. Sampai hari ini Bapak Henry kenal saya di batalion. Waktu jadi wakil komandan batalion. Sampai hari ini saya tetap nyembah. Saya ingat saya nyembah. Bahkan ketika Pak Henry belum Kristen, kita rebutan pagi-pagi bangun. Siapa duluan dapat tempat. Tutup pintu supaya orang gak dengar. Karena mereka tahu saya isi dari Haji Muhammad Henry. Tapi saya tetap nyembah. Alkitab bilang pelihara dirimu dalam kasih Allah. Kalau orang bilang begini. Kemarin saya datang ibadah di PI, salah satu pendeta bilang begini ketika bicara iman. Nah ini ada Bu Fibah. Memang saya dibentuk menjadi orang Kristen dengan iman. Saya sampai hari ini menghadapi proses demi proses sampai hari ini. Bahkan sampai liburan pun saya menghadapi proses. Dan ketika proses yang hasilnya sama dengan iman yang teguh. Jadi harus ada bonus iman yang teguh saudara. Tapi untuk jadi iman yang teguh, benar-benar ngelewati yang udah gak masuk akal, di rata-rata. Bukan iman yang biasa-biasa, harus iman yang teguh. Nah kalau kita gak pelihara hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita akan menghasilkan iman yang teguh? Coba lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 9. Kita harus tetap hidup dalam lingkaran kasih Allah. Ini yang dimaksudkan dalam ayat 21. Yohanes 15 ayat 9. Apa itu rahasianya? Untuk hidup dalam lingkaran kasih Allah harus ada kesetiaan. Harus ada loyalitas dan saya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Yesus sudah buktikan kasihnya. Sekarang tinggal Bapak Ibu tinggal di dalam. Jangan kemana-mana lagi. Jangan bingung, jangan cari-cari. Kayak apa sih Tuhan yang benar? Gimana sih kok Tuhan ini begini? Saudara gak usah banding-bandingkan. Udah kalau saudara sudah merasakan kasih anugerah dengan Yesus. Tetap Yesus. Jangan pindah-pindah. Jangan kemana-mana. Jangan ragu. Bahkan dikatakan lagi. Ketika kita tetap hidup dalam lingkaran kasih Allah, ini bicara ketaatan. Ketaatan menyembah, ketaatan berdoa, ketaatan melayani. Yeskel 20 ayat 19. Bahkan akibat ketaatan akan ada jiwa yang dimenangkan. Lihat Yeskel 20 ayat 19. Yeskel 20 ayat 19. Kalau multimedianya cepat, khotbahnya cepat nih, enak nih. Yeskel 20 ayat 19. Oke kita buka sama-sama 1, 2, 3. Yeskel 20 ayat 19 kita baca. Biasanya Pak Henry yang suka baca ini. Akulah apa? Tuhan alam. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan apa? Setia. Ini. Hidup dalam lingkaran Allah, tetap dalam kasih Allah. Perlu kesetiaan, perlu ketaatan. Akulah Allah, akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ketika saudara dan saya melakukan ini, saudara akan lihat. Bagaimana iman yang saudara miliki tidak akan pernah bisa digoyangkan dengan masalah. Bahkan yang keempat, lihat kembali di dalam Yudas 1 ayat 23. Yudas 1 ayat 21 sorry. Ayat 21-nya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah
Sambil apa? Menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi iman yang teguh itu adalah bagian proses untuk Bapak, Ibu, dan saya untuk menantikan keselamatan yang sudah diberikan. Untuk hidup yang kekal. Tanpa iman yang teguh kita nggak akan pernah nyampe kepada goalnya. Goal kita apa? Keselamatan yang kekal. Goal kita apa? Mahkota yang dari Allah. Goal kita apa? Namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Itu goal Bapak, Ibu, dan saya. Nah, untuk masuk ke goal itu perlu adanya iman yang teguh untuk nyampe ke situ. Dan hari ini untuk iman yang teguh, saudara, diperlukan kegiatan apa yang saudara dan saya kerjakan supaya ada mahkota. Iman yang teguh gak cuma masalah kita, tapi ada kerinduan. Sebagaimana ayat 22 katakan demikian, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Lihat, bukan hanya buat kita. Iman yang teguh itu punya kasih. Ada jiwa, perlu rindu untuk mencari jiwa. Bahkan dikatakan lagi, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Selamatkanlah mereka. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum terima keselamatan Bapak Ibu. Firman Tuhan ajar Bapak Ibu dan saya, jangan ego. Jangan cuma mikir diri sendiri. Iman yang teguh itu bicara kerinduan cari jiwa. Saudara ingat Lukas 19 ayat 9. Ketika kita bicara Sakius. Ketika Sakius dimenangkan oleh Yesus. Saudara lihat apa yang terjadi. Perubahan hidup terjadi. Orang yang kikir, orang yang rakus, orang yang gak peduli orang yang masa bodoh. Berubah total memiliki kasih. Ayat Lukas 19 ayat 9 katakan demikian. Coba lihat sama-sama ayat 9-nya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Orang-orang tetangga kita mereka juga anak Abraham Bapak Ibu. Ismail, Ishak mereka anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka itu saudara kenapa saya mengasihi keluarga besar saya. Kenapa iman saya nggak boleh main-main? Kenapa saya nggak boleh gampang nyerah? Kenapa saya nggak boleh gampang saudara mundur ketika badai? Karena ada keluarga besar saya yang sedang nonton iman saya. Mereka mau lihat, ada tetangga saya, ada anak buah saya, ada orang-orang yang dekat saya yang melihat tentang iman saya. Dan firman Tuhan katakan, cari jiwa. Iman teguh kita membuat orang dimenangkan. Bahkan yang kedua, di dalam Yudas 1, ini bicara kasih. Kalau mau dipikir baru nyampe. Besok udah harus kerja lagi. Tadi pagi jam 7 udah di Bogor, berarti dari rumah jam 6. Itu pun kalau bukan Roh Kudus saya gak bangun. Bapak Ibu udah pasang waker, tapi masih jet lag, udah pasang waker 2 kali dari jam 5. Gak kedengeran, totally gak kedengeran. Jam 6 saya bisa lompat Bapak Ibu. Waduh jam 6, padahal saya jam 7 khotbah. Perjalanannya 1 jam ke Bogor. Benar-benar saya dibangunkan. Sahabat saya datang, dia udah gedor-gedor kaca, saya gak denger. Saya bilang, sorry sebelah lagi bangun, jadi biasa denger gedor-gedor, jadi saya gak denger. Hanya kena Roh Kudus. Melakukan itu karena apa? Karena ada kasih. Bukan karena PK. Ada kasih. Ada jiwa yang harus mendengar firman Allah. Ada jiwa yang harus diselamatkan. Dan Yohanes 14 ayat 2. Dikatakan banyak tempat tinggal saudara. Ini belum semua orang tahu. Baru kita-kita aja yang tahu bahwa ada tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Baru Bapak Ibu saya yang tahu. Keluarga besar saya nggak tahu bahwa di surga masih ada banyak tempat tinggal. Ada tempat tinggal, ayo kita bisik ke orang-orang. Ada tempat tinggal, bersama Yesus ada tempat tinggal. Engkau tidak cuma sampai lubang kubur. Dari lubang kubur ada tempat tinggal, masih ada tempat kosong buat kita. Maka itu Allah bilang perlu kasih untuk melakukan itu. Tanpa kasih. Bahkan diingatkan lagi.
Ketika kita mengasihi, kita bukan mengasihi dosanya. Kita mengasihi orangnya. Kita mengasihi supaya dia berhenti berbuat dosa. Kita mengasihi supaya dia mau bertobat. Bukan dosanya yang kita suka, tapi orangnya yang kita suka. Diingatkan sini, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keyakinan dosa. Jangan terbalik. Orang itu diselamatkan, kita biasa hidup dengan dia, dosanya yang kita ambil. Orang itu terima Yesus, kita. Yang firman mengatakan yang di depan jadi terbelakang, terbelakang jadi terban. Saya nggak mau. Saya bilang Pak Henry, saya di depan, kita sama-sama di depan. Dulu kamu di belakang, tapi nggak mau saya di belakang. Tapi kalau kita lengah, kita bisa di belakang. Iya kalau di belakang, kalau kita di luar tembok gimana saudara? Maka itu Alkitab Yudas katakan, ini nasihat untuk orang-orang yang sudah kenal Yesus. Tentang iman yang teguh. Karena akibatnya ketika kita membenci dosa mereka. Ketika kita punya kasih kepada mereka. Ketika kita tahu bahwa ada tempat. Maka orang-orang seperti ini yang mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Ada akibatnya, ada dampaknya. Sebagai ayat terakhir. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ada bonus buat kita. Orang yang imannya teguh, jangan heran. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi saudara dan saya pasti dibela Tuhan. Lihat 2 Tawarik 7 ayat 14. Kalau boleh kita baca sama-sama karena ini ayat benar-benar saudara dan saya ketika melihat ayat ini, saudara dan saya gak akan main-main. Saudara dan saya bukan menjadi orang yang pengecut, tapi sebaliknya. Ayo kita baca sama-sama ayat 14-nya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Lihat, telinga Tuhan ketika engkau punya iman yang teguh, aku di surga akan dengar. Dia akan buka telinganya untuk mendengar setiap doa saudara. Maka itu jangan heran, kuasa mujizat terjadi. Bahkan ayat 15 dikatakan lebih penekan lagi. Sekarang ayat 15-nya. Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang, tadi enggak. Karena tadi iman kita kendor. Tadi iman kita ragu. Sekarang ketika iman kita teguh. Maka lihat ayat sekarang mataku terbuka. Mata Tuhan terbuka. Dan telingaku menaruh perhatian. Saudara, kalau Tuhan udah menaruh perhatian buat saya, jangan heran kerajaan Allah semuanya sibuk. Amin. Kita aja kalau udah perhatian satu itu udah berubah. Lihat tempat ini yang tadi mungkin gudang, tapi ketika diperhatikan lihat jadi tempat yang indah. Apalagi Yesus perhatian dengan doa saudara, telinganya kebuka, matanya kebuka, memperhatikan, masa doa kita nggak didengar? Bahkan dikatakan ayat 16, lihatin. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin, amin. Ini komitmen Allah. Buat orang-orang yang imannya bukan iman biasa-biasa. Yang imannya teguh. Yang imannya tahu benar bahwa dia sedang membangun dirinya untuk memuliakan Allah. Membangun imannya bukan sembarangan. Bahkan yang kedua dia berdoa dengan roh. Bukan munafik. Dia sungguh-sungguh berdoa. Bukan kebiasaan. Tapi dia berdoa dengan roh. Akal budi. Bahkan yang ketiga dia hidup terus tetap hidup dalam lingkungan kasih Allah. Jangan heran bahkan ada kerinduan untuk cari jiwa. Karena dia tahu ada mahkota orang-orang seperti ini. Dia layak. Yang pertama nama Tuhan disebut. Dia layak. Allah membuka matanya untuk saya. Yang kedua, dia layak untuk mendapat perhatian khusus dari Allah. Dan yang ketiga, dia layak menjadi kesayangan Tuhan. Orang itu menjadi pilihan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur hari ini. Kami mau Tuhan iman kami bukan iman yang biasa-biasa. Januari adalah penentuan untuk iman kami. Ini penentuan apakah kami siap melangkah di zaman yang akan menjadi akhir. Apakah kami siap Tuhan di tengah-tengah kesulitan situasi keadaan. Apakah kami siap sebagai orang Kristen yang bukan iman sembarangan tapi iman yang teguh.
Hari ini Bapa, biarlah firman mendewasakan setiap kami. Telinga kami terbuka, hati kami terbuka. Bahkan kami memahami apa yang Tuhan mau. Dan kami tahu yang Allah mau adalah iman yang teguh. Bukan iman biasa-biasa. Iman yang di atas rata-rata. Iman yang membuktikan akan janji Allah. Iman yang tetap percaya situasi keadaan apapun dia tidak akan goyah. Iman yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan iman yang akan menjadi bukti daripada keajaiban Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Baik, saudara, kita masuk dalam pengumuman ibadah. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mengundang setiap jemaat baru pertama kali hadir di Viva Ion Sentul. Kalau Bapak Saudara baru pertama kali hadir, bolehkah kami lihat Bapak Saudara bagi berdiri atau lambaikan tangannya? 1, 2, 3, haleluya. Shalom, selamat datang Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin belum bertempat beribadah, silakan beribadah di tempat ini. Setiap hari Minggu jam 11. Baik, pembicara minggu depan, kita akan sama-sama dilayani oleh, bisa sama-sama saksikan. Ya, Pastor Ara, silakan. Dan akan disertai dengan Viva Kids Church pukul 11 pagi. Lalu Bapak Saudara bisa mengikuti setiap program atau pengumuman-pengumuman lainnya melalui sosmed Instagram dan YouTube channel viva.ion sentul. Silakan di follow Bapak Saudara. YouTube juga Viva Ion Sentul. Untuk Bapak Saudara bisa mengikuti khotbah atau ibadah-ibadah yang sudah direkod setiap minggunya. Baik, saat ini kita sama-sama memberikan persembahan. Bapak Saudara, kita mari sama-sama akan siap persembahan kita. Mari satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Berkati keluarga, kesehatan, rumah tangganya, bisnisnya, pekerjaan, dan masa depan. Tuhan, kuduskan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita, Bapak Saudara, memberi dengan sukacita karena Dia Allah yang baik. Tugas saya bisa mempersiapkan persembahan ya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berharga. Mari saudara-saudara memberikan persembahan, saya undang bagi berdiri. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku. Sekali lagi Bapak Saudara, lambaikan tanganmu. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Tetap berdiri Bapak Saudara, kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sukacita yang sudah diberkati, dikatakan amin.